Oke, kembali lagi bersama kita nih. Lu jangan ketawa dulu, Ki. gua gimana gitu ya? Ambigu itu openingnya lah, Pak. Biasa lah ya. Biasa seperti biasa kembali lagi bersama kita tim Humas IT. Betul. SPITP. Betul. Gua agak sedikit ya, Kir ya. Boleh. Seperti biasa di siang hari ini mungkin dari kita Humas sedikit memberikan buat teman-teman yang puasa gitu kan, tetap semangat menjalani puasanya ya Bang ya. Semangat. Semoga lancar sampai di bulan puasa nanti bulan suci Ramadan nanti Ya, lebaran, Bang. lebaran sampai lebaran ya. Di kesempatan yang baik ini ada pengurus-pengurus yang kemarin di konten pertama saya sama Bang Riki. Saya. Ada sebutan kemarin ya Bang Tampan lah ya. Orang-orang Tampan yang saya bilang ada 2 orang gitu kan. Satu lagi ya termasuk gue tapi separohnya lah. Jadi kita kenalan dulu satu persatu nih. Mungkin mulai dari yang baju hitam kayaknya pasti udah pada kenal lah gitu kan. Mas. Oh baju hitam siapa? Biru ya? Biru. Kelihatannya itu udah sini Bang. Ya, siap. Apa nih? Monggo Bang, perkenalan dulu lah Bang. Nanti Oke, kita masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajaris Munandar. Sekarang kerja di Lab AFR di IARD Divisi. NIK masuk 1311-123 tahun 2013. Sekarang di kepengurusan Pak Hudson, dipercaya sebagai sekretaris. Mungkin itu dulu. Siap Bangku, pasti udah pada kenal lah Mas Praja. Kenalan, ya. Mulai dari Muspa ya kan komisaris, dia yang sering frontal lah bahasanya gitu. Waduh. Yang di tengah nih, yang kemarin saya bilang ada 2 orang yang ganteng nanti ya spill yang tengah dulu gitu kan. Monggo Bang, silakan Bang, biar pada kenal gitu Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pradeta, Siap Bang. biasa dipanggil Kiki. Siap. Kerja sekarang di Lab P15. Dulu di P5 Bang. Pernah di 611 juga. Oke. Tapi yang belum di KRD Makas malah belum. Mudah-mudahan ya udah nggak usah ke Makas, kita udah di P5 aja gitu kan. Jadi bisa di SP terus lah gitu kan. Kalau di bidang yang sekarang saya gelutin apa? Yang sekarang di pengurusan ini Bang. Oh yang sekarang, kalau sekarang kebetulan dipercaya oleh Pak Hudson itu di Sekretaris Litbang. Jadi kalau dilihat ya Bang ya, di kepengurusan ini banyak orang lab lah ya. Iya. Luar biasa orang lab ini kenapa ya? Banyak banget di pengurusan ini gitu loh Bang. Iya, karena banyak bahan kimianya. Bahan kimia di banyak paparan kimia lah. Paparan kimia bisa jadi di kepengurusan ini bahaya nih Bang. Paparan sinar ganda. Justru tadinya nih saya sama Bung Pajar satu tempat kerja Bang. Oh gitu tadinya ya. Bareng satu tempat kerja, satu grup, satu tempat kerja gitu kan. Dulu saya kan kepengurusan di zamannya Pak Tribun 2020-2023 kebetulan Bung Pajar ya 2022 ya Bung Pajar yang handle kerjaan saya. Oh, berarti Bang Rikin pernah jadi pengurus lah ya? Pernah, makanya tadi saya nanya yang kapan nih perkenalannya yang dulu yang sekarang, kalau yang sekarang di Litbang, kalau yang dulu di PKB Bang. Oh dulu megang PKB. Di PKB ya, Sekarang jadi sekarang ada ilmu baru lah Insya Allah. Kita belajar terus gitu Bang. Secara organisasi senior Bang Riki lah ya gitu. Kalau kita masih baru lah ya. Sama aku juga baru. Kamu juga baru ya? Iya baru saya. Ini mah udah mengenang buana. Kalau komisaris kan baru di Haji Teguh kedua saya juga Bang. Haji Teguh kedua tuh tahun 2016 ya. Iya. 17 19 lah. 15-16. Kan 16 19. 14 16 kan Haji Teguh pertama. Nah, Haji Teguh kedua 17 19. Nah, saya baru jadi komisaris tuh. Satu periode jadi komisaris ditarik Bang jadi pengurus Bang. Gitu. Cepet lah. Tapi yang untuk 2023 2025 kebetulan saya fokus mencetak laba kemarin. Jadi berapa labanya Mas? Jadi Tapi nanti dulu Pak. Yang satu lagi nih seperti biasa gitu kan. Kan kemarin ada 2 yang ganteng Bang. Termasuk yang tengah tadi Bang Riki, biar spillnya ketahuan di titik pertama kan disebutin kemarin Bang. begitu ya. Iya, Bang Riki lah biar yang tahu kan gua ada ganteng. Nah di sebelah gua nih
Sebelah gue nih 2010 juga, kalau seangkatan saya tuh orang yang paling Custom. bukan ganteng bang, apa namanya? Berwibawa. Culun. Oh. Culun. Balik ya. Nyala nggak saya? Ilmu baru buat kita nih. Buat kita ngecengin dia. Makanya gua kaget juga pas Arpan Sopian masuk di pengurusan Pak Hudson. Wah kaget juga emang kalau Kok iso? iso ya kan. Makanya kalau dipikir-pikir dunia itu sempit lah ya bang ya. Mungkin bang yang kacamata nih, silakan bang Arpan ya, kalau angkatan saya manggilnya Arpan, Sopian mah nomor 2 gitu. Iya. Perkenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Arpan Sopian, NIK 1010379. Mungkin NIK kita itu agak gimana gitu ya Bang? Disebut senior bukan, Iya. disebut junior pada mau ngakuin kita Bang. Iya. Jadi aku bukan dia. Kalau 10 itu ibaratnya Standar. dunia bang, dunia. Iya. Orang-orang Iya. pas 10 tuh kan. Jadi pembedanya ya. Bedanya itu. Jadi 2010 ada 2 orang, jadi yang Mas Riki sama Mas Fajar sama Mas Bokir ya kalau dibilang junior kita lah ya bang. Iya. Tapi secara organisasi masih senior mereka ya, kita masih baru. Untuk pekerjaan udah dari awal masuk itu di mining, udah keliling mining lah dari crusher sampai mill combine sama bareng ketua juga sempat pernah. Untuk saat ini di blasting. Plastik. Ya. Juru ledak, juru ledak. Makanya jangan macam-macam nanti diledakin. Wah, ngeri ini nih, mulai lucu nih. Bahannya ada bang, bahannya ada. Yang ledakin ada komplit SP. Tapi ya kemarin ya udah sedikit perkenalan dari teman-teman kita ini kan pengurus. Ya kalau bilang ini masih yang muda-muda lah. Nanti saya todong dari kabit-kabitnya gitu ya. Iya. dong. Pasti ke kabit-kabitnya pasti. Nah mungkin lebih ke bertanya dulu ya ke Mas Rizky gitu. Weh. Kalau Is. kita lihat kan di kepengurusan ini kan kalau dibilang jantungnya lah ya, jantungan litbang lah ya kan. Sekjen jantungnya nih. Hah? Sekjen jantungnya. Sekjen ya kepalanya sih kan. Mungkin pendapat abang ya, mungkin pandangan abang lah ya kalau lihat litbang ini kan kalau dibilang data juga ya, data buat kita bawa ke perundingan kan biasanya gitu. Yes. Mungkin strategi apa nih bang? Kalau kita lihat kan dari ya bukan cerita ke belakang juga ya, karena dalam berunding kan harus punya data yang bisa kita bawa ke sana kan. Representatif lah ya. Mungkin strategisnya seperti apa nih buat kita? Ya harapan kita sih lebih dari yang sudah-sudah kan gitu ya. Mungkin pendapat abang bang, strategisnya bang? Bener bang. Jadi kalau litbang itu kan ya penelitian dan pengembangan itu emang identiknya kalau setiap momen perundingan upah. Momen perundingan upah itu pasti semua mata tertuju pada litbang. Kalau di PKB kan kita juga sama-sama tahu nih. Jadi setiap bulan April itu kita melaksanakan perundingan upah. Betul. Jadi kita di bidang litbang pasti tentunya akan mempersiapkan ya, daripada materi yang akan kita Udah dulu iklan gua, bro. biji lu emang, biji. Lu astaga cowok. Biasalah iklan dikit walaupun belum ada iklan gitu kan. Ini iklan dulu. Jadi dilanjut ya Bang ya. Lanjut ya. Siap Bang, siap. Sampai mana tuh? Materi. Ya, jadi materi-materi apa yang nanti akan kita bawa di meja perundingan Dan strateginya lah. ya strateginya. Tentu pertama di bidang litbang pasti harus familiar sama yang namanya laporan keuangan perusahaan. Betul. Ya kan? Laporan keuangan perusahaan kebetulan karena kita ke KHL. Ya, jadi kita libatkan rekan-rekan komisaris ya kan. Betul. Maksudnya apa? Bidang litbang melibatkan rekan-rekan komisaris agar supaya semua terlibat bang dalam perundingan upah ini, semua pihak dari unsur pengurus, unsur komisaris, bahkan unsur anggota tuh kita libatkan untuk mendapatkan suatu data
kiranya bisa mendongkrak apa daripada kenaikan kita. Jadi kalau kebutuhan hidup layak di tahun 2025 itu angkanya berapa, tergerus inflasi kan, Betul. otomatis di 2026 akan terjadi perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu yang nanti kita simpulkan dalam suatu kajian ya kan, data-data dari teman-teman komisaris, kita menjadi kajian itulah yang akan kita bawa di meja perundingan seperti itu sih Bang. Mungkin ada sedikit tambahan Pak, dari Saya mau nanya sekalian, seberapa optimisnya buat perundingan tahun sekarang Iya. dari harapan dari Bung Pradita dan Iya. Bung Iya. Fajar. Soalnya banyak juga dari anggota, wah Ya. ini orang-orang milenial pasti nih, Betul, kan, betul. minimal ya 200% lah bahasanya gitu loh ya. Harusnya harus. Amin ya. Kalau bisa kita ambil semua bolonya, bisa nggak kira-kira gitu. Dimulai dari sini dulu lah. Yang kapan pula ya, kapan pula. Asik. Kamu mau ketok-ketok. Perundingan upah itu tentu berkaitan dengan kemampuan perusahaan Betul. dan keinginan pekerja. Itu kan harus balance ya. Betul. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kue itu kita yang terbanyak, mudah-mudahan. Ya. Betul. Tapi untuk saat ini saya optimis ya, mungkin bisa lebih baik dari kemarin sebelumnya, dan bahkan mungkin bisa lebih baik dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan, tapi Apa? Biasa nih. Santai. Saking kita selalu memuji dia tuh biasa begitu. Emang kalau angkatan saya begitu. Tadi ditanggapin sedikit mungkin dari Bang Fajar kali Bang. Oke, ya. Jadi tentu setiap perundingan upah kita pengen hasil yang terbaik, Terbaik, ya, Bang, betul. ya. Siap. Dulu kita ada historical 150% gitu kan. Nah, itu kita pelajari tuh sejarah itu. Kok bisa sampai 150%? Betul. Ternyata kan dalam satu kondisi yang sama, semua teman-teman karyawan itu merasakan satu hal yang sama tuh, yang namanya lapar gitu kan. Momen lah ya. Iya, Momen. ada momen semua anggota merasa lapar, terus dari tim perundingannya pun luar biasa waktu itu, walaupun saya tidak ada waktu itu. Masih belum, ya. Saya baru masuk 2013, tapi yang namanya history, mau dari tahun berapapun, sekiranya itu bisa kita ambil positifnya, kita ambil. Gitu. Nah, itu saking hebatnya gitu ya, dari mulai pergerakan teman-teman anggota, pergerakan dari tim perundingnya, akhirnya kan muncul sejarah 150%. Nah, untuk saat ini, insya Allah untuk ke depan ya kita segala sesuatu yang positif akan kita ambil. Dari tim Litbang juga alhamdulillah Bang, data-data setelah kita 2 kali konsolidasi di Cirebon ya, dan di kemarin di Tarjun, insya Allah lah kita punya standar, punya batas minimal kenaikan upah itu berapa. Nah, itu yang akan kita jadikan acuan, insya Allah. Jadi kalau untuk komparasi dengan sebelum-sebelumnya, kita nggak bisa, oh yang kemarin dapat cuma 5%, kita berarti lebih baik cuma dapat 6%. Padahal dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang nominalnya kita tahu, misalnya ternyata 10% nih, ya berarti kan logikanya ketika kita, nah abang nih beli rokok, sekarang harganya 10.000, naik 2.000, berarti kan ada 2.000 tuh kenaikannya. Berarti kan kenaikan upah kita minimalnya buat nutupin 2.000 itu Bang. Itu minimalnya. Kalau misalkan kita main lebih, ya 15.000 lah, berarti kenaikannya 5.000 rupiah. Nah, itu logika sederhana yang semoga nanti ke depan ini jadi jadi fundamental lah buat teman-teman anggota, buat teman-teman nanti di kepengurusan, buat juga di komisaris ke depan ya, sesuatu standar itu ya ada acuannya. Jangan sampai ada statement karena ada komparasi di antara sesama serikat gitu kan. Kepengurusan lama cuma 2%. Sekarang kita dapat 5%. Nah, padahal pas 2% itu misalnya pertumbuhan ekonomi sama inflasi itu 0, bahkan minus.
Berarti kan ketika dia naik 2% itu sebenarnya taraf kenaikan kita udah naik gitu. Nah, berbeda hal ketika pertumbuhan ekonomi dan inflasi 6,5 lah, 6,5%. Kita dapat 6, ya berarti kan kita ada minus 0,5% gitu. Itu aja sih Bang dari saya tambahannya. Mungkin sedikit panjang. Terus kalau banyak-banyak Udah kalau udah panjang udah habis waktunya. Nggak apa-apa. Kita sambil sharing lah. sharing aja semuanya santai. Ya itulah dari ya tambahannya lah. Iya. Mungkin nanti ada sesi yang lebih panjang lagi Bang. Pasti bang, pasti bang. Gimana bang Bokin? 17 menit ya. Santai aja bang. Iya ya. Memorinya tenang masih baru. Kalau HP gue memorinya udah habis bang. Masih aman bang. Ini tadi kita kan udah pembahasan yang agak serius lah. Iya. Tegang banget. Tegang lah, terlalu tegang. Kita yang santai-santai aja lah ya. Sama masakin Iya. dulu masalahnya itu doang. Tapi mau nerusin yang tadi ya, tentu kita Betul. bukan apa-apa tanpa dukungan Anggota. Anggota. Betul. Betul. Makanya ramaikan YouTube, Iya betul betul. saluran, Betul itu saluran. salah satu kekuatan kita. Betul. Kampanye medsos ya. Iya kampanye. Yang itu tadi benar bang. Insya Allah. Kalau kita udah semangat di depan, tiba-tiba nggak ada di belakang kita, ya sama aja kan begitu ya. Ya, betul. Minimal di depan semua ngikutan kita jadi tenaganya. Histori 2010 lah. Betul betul. Pelaku lah kita 2010 ya bang ya. Nah. Mengapa ya? Saya juga udah ada sih bang. Dia udah ada. Walaupun kita di belakang gitu doang. Walaupun di belakang lagi. Kalau saya sih emang belum ada. Iya betul. Udah ada cuman nggak dapet full gitu doang. Oh, ini curhat ini. Kalau curhat sih emang kemarin kalau cerita 2010 ya pasti itu masa lalu. Tuh, Kita, kita sih ambil positifnya positifnya aja kita menata ke depan lah Sip. untuk lebih baik lah. Buset bahasa gua. Besok ikut ya. Apa optimisme? Ya, optimis. Ya kalau optimisme kayaknya kalau Litbang nggak optimis nih dosa banget ya. Betul betul. Dosa Hal yang buat tabu semua banget. anggota misalnya Iya, satu kayak tadi saya bilang. apa ya sebidang Litbang nggak optimis terhadap dunia. Tapi gimana caranya optimisme itu kan dibuktikan dengan data-data ya. Betul. Ya, jadi bukan kita optimis tanpa data-data. Kenapa kita optimis? Karena kita punya datanya gitu aja. Betul. Kurang lebihnya dulu 3 pemain besar kan, Indosemen, Gresik, Holcim, sekarang jadi banyak ya, ada semen China segala kan. Iya. Nah data-data itu tentu kita kumpulin. Betul. Misalnya dulu dengan 3 pemain besar, katakanlah pangsa pasar kita di 30%, tapi dengan sekarang pemainnya lebih banyak, ya kan? Pangsa pasar kita turunnya seberapa jauh sih? Nah, terus kalau misalnya kita kombinasikan dengan pabrik-pabrik yang istilahnya diakuisisi sama Indosemen, kira-kira kurang lebih pangsa pasarnya tergerus berapa banyak dibandingkan dengan kompetitor terbesar kita, misalnya Semen Indonesia, apa Semen Gresik ya, jadi Semen Indonesia sekarang kan dia bergabung bang, ada Semen Gresik, ada Semen Tonasa, semua BUMN lah dia bergabung dalam satu entitas, termasuk yang terakhir yang dulunya Holcim sekarang jadi Solusi Bangun Indonesia gitu kan. Artinya pangsa pasar mereka seperti apa di zaman dulu, nah seperti apa di zaman sekarang kita juga punya datanya seperti itu. Makanya tentu optimisme itu harus Litbang bangun dengan dasar data yang sudah kita kumpulkan. Kalau ada data juga sama aja ya. Iya, jadi kalau misalnya kita berasumsi kita optimis, datanya gimana? Kita bingung datanya, itu juga namanya halu bang. Betul. Gitu. Ya, betul sekali bang. Bang di kepengurusan ini kalau dibilang yang pernah jadi pengurus ada beberapa lah ya. Kita kan baru nih, kalau bahasa saya tuh kita nih masih di hutan lah sebenarnya. Jadi masih ya mendebang sana mendebang sini buat cari jalan sebenarnya gitu kan. Jadi harapan kita sih buat teman-teman yang mungkin senior lah, itu kita masih butuh belajar juga sebenarnya gitu, buat ke depan tuh kita harus seperti apa, buat ya mempertahankan hak-hak anggota juga. Yes. Itu poin pentingnya itu bang. Mungkin Bang Riki sebagai bendahara kemarin juga masalah duit ini pusing juga saya kalau nyinggung itu tuh. Gimana Bang Riki? Oke ya. Tapi nggak ditransfer itu parah. Kalau Bang Pajar saya lebih penasaran sebenarnya. Iya, iya. Apa tuh? Bang Pajar sama Bang Riki sebenarnya. Karena Bang Riki kan pernah di PKB juga dulu ya. Dulu di PKB, sekarang di Litbang. Bang, enakan mana Bang?
Ya? Enakan mana bang? Yang enak jadi pengurus. Karena saya ingat bang, saya kan mungkin yang paling terakhir nih ngutusin buat masuk di kepengurusan itu Iya, Alot sama Bang Hudson. Betul. Statement terakhir Bang Hudson gini, Deriski, motivasi kamu apa masuk Pengurus. pengurus gitu? Saya jawabnya nyantai aja, Bang, saya jadi pengurus syukur, nggak jadi juga alhamdulillah Bang. Orang mau repot kok dicari-cari motivasi. Betul. Tapi saya yakin lah Om Le, kita ini nggak salah milih orang lah. Ya Pak Hudson ya, gitu lah. Pak Hudson Pasar Ibu gitu, panggil Le. Iya, jadi kita kalau mau susah, ngapain mau itu orang mau susah, semua repot. Tapi gimana caranya kita belajar terus Bang, terus belajar gitu. Jadi di PKB saya belajar, banyak yang saya pelajari tentang sejarah-sejarah, misalnya perundingan PKB dari tahun ke tahun, kenapa pasal ini turun, penyebab pasal ini turun apa, saya juga banyak belajar. Nah sekarang di bidang litbang juga saya belajar lagi Bang, gitu. Belajar terus lah intinya. Iya. Ilmunya banyak, makanya tadi saya bilang ya, kita senior tapi untuk struktur ini ya senior mereka lah gitu ya, karena berpengalaman lah. Kemudian sih kita saling belajar lah ya. Iya, belajar terus Bang. Anak muda harus belajar terus. Jadi mungkin ya kalau saya bilang tadi Pak Hudson nggak salah milih lah, karena banyak banget bintang di langit Bang. Cuma yang paling terang kita inilah. Yang paling terang Apa ini? Ya, Antara dua terang apa diceburin lu? ya sama Mas Fajar ya gitu kan, Mas Fajar kan kita pernah setim bareng lah ya. siap. Dari sekjen, sekarang sekjen gitu kan. Jadi nomor 1 masih di nomor 2 nih, mudah-mudahan sih naik nomor 1 lah. Waduh, banyak berat gitu. Mungkin lihat pandangan Mas Fajar lah gitu kan. Ini juga baru jadi pengurus ya. Ya, Pengurus baru, kita sama-sama baru. Mungkin sebagai sekjen lah ya. Sekjen kan kita pengurus kan beda-beda nih gitu kan. Iya. Mungkin mengkoordinir kita ini kan pastilah ya. luar biasa Bang. Luar biasa ya. Luar biasa Bang. Belum lagi ini ya apa? Ya pertama kan jadi sekretaris di kepengurusan. Ya kalau di kemarin panitia Muspa kan alurnya jelas. Kita cuma satu tuh. Iya. Cuma ada 3 agenda. Dari mulai rancangan ADART, terus kita ngesahin ADART, pemilihan ketua baru gitu kan, selesai pelantikan, cuma 3 agenda itu doang. Nah kalau udah jadi pengurus beda nih Bang. Di ADART kita juga kan banyak tuh tanggung jawab dari masing-masing bidang ada. Nah ini salah satu yang saya rasain sekarang, ternyata koordinasi dengan berbagai pihak itu Pihak, luar benar. biasa. Iya. Nah ini yang menurut saya paling menyita waktu gitu kan, apalagi ketika nanti kondisinya teman-teman siapapun nanti jadi sekjen itu kalau di shift ya siap-siap aja pulang shift C, mungkin pengurus yang lain juga sama, Lebih berat ya. pulang shift C rapat, beres rapat malamnya kerja lagi gitu kan. Ini kan demi tanggung jawab bersama gitu. Betul. Nah terus yang paling berasa sekarang ini ya kayak apa ya, mungkin pengalaman gitu kan, dari sebelumnya jadi komisaris mantau gitu kan, dari zaman Haji Teguh, kemudian periode kedua, terus ke Pak Ribut, terus terakhir kemarin Pak Acep. Jadi seenggak-enggaknya sedikit banyak tahu lah gitu apa sih yang dipengenin sama teman-teman komisaris, informasi-informasi itu pengen secepat apa sih. Nah itu yang mungkin sekarang lagi saya coba ini lagi lah gitu, jadi sama-sama belajar yang tadi Bung Kiki bilang, Bung Karel bilang, jadi gitu sih. Siap Bang. Jadi sama-sama semangat aja nih, sama-sama mau belajar gitu kan. Yang penting fundamentalnya satu, yang namanya serikat itu berjuang buat anggotanya gitu. Gue setuju, Ya, Bang. Gue setuju. oke. Setuju. Cuma sisi lain juga kita jadi pengurusnya serba salah lah Bang ya. Kalau berhasil pasti dipuji gitu kan. Belum tentu Bang. Iya. Iya. Mau berhasil mau nggak berhasil. Pokoknya mau berhasil tetap ada dua. Betul. Ada yang setuju, ada yang kontra. Iya, gitu. ada. Itu tinggal bisa menyenangkan semua pihak. ya nggak bisa gitu. Setidaknya kita sudah- Nyenangin semua pihak itu pasti nggak bisa. Pasti ada yang tadinya berharap, wah kemarin gimana nih lebih cepat gini ya, itu bisa jadi wah ternyata kita nggak lebih cepat. Nah, itu kan berarti tidak menyenangkan yang pengen cepat gitu. Ada proses yang harus kita Betul. kadang kan kalau dia cuma langsung dikasih begitu kan ya
ngapain kita berjuang kan gitu kan. Ya esensi berjuang itu sebenarnya ada di prosesnya sih Itu gitu kan. proses gitu kan. Ya saya tahu lah Mas Fajar ini kan karena saya juga kaget nih, Mas Fajar kan junior saya, ketemu di Muspa, orangnya cool gitu kan, wibawanya dapet gitu kan. Ada ketawa. Iya kan iya. Tapi ya cukup saya aja kali ya, yang tahu. Aduh. Mungkin saya minta tanggapan angkatan saya nih, betul kan nih masih di organisasi ya Bang ya? Betul, betul. Organisasi ini kan sifatnya mengikat kita sebenarnya kan, benar nggak ya, mengikat kita di kepengurusan ini, lu mau kesini ke sono gitu kan, benar nggak sih? Ya, Lu jangan ketawa. Maksudnya di organisasi kan yang bisa mengikat kita untuk kemana-mana kan begitu ya, memperkuat kita juga sebenarnya kan, itu kan langkah organisasi lah ya. Kira-kira pendapat abang nih gitu kan, namanya kita di satu kepengurusan kan, kalau bahasa gua pasti ada yang pro dan kontra juga pasti lah ya. Ini abang menyiasatinya seperti apa nih bang di kepengurusan kita nih bang? Menyiasati apa? Di kepengurusan kita nih. Organisasi ini, Oh ya, ya kalau bahasa gua gini, gue sedikit bilang begini bang. Lu yang ngirim kita ke kayak lu, ke sono, Mas Ricky ke sono kan gitu ya, bahasa gitu ya. Oh, Jadi iya. kan koordinir nih gitu kan. intinya misalkan ada undangan seminar, Mengatur ya. Mengatur ya, mengatur ya yang sesuai organisasi. dengan kebutuhannya. Kayak kemarin kan karena kebutuhannya media ya berarti lo sebagai Di media. Di media. apa enggak diketawa itu ini aneh. Gini bang, lu jangan. Jadi masih grogi nih. Wah, gue seneng effortnya nama jawabnya tuh pakai effort. Karena santai aja Santai aja, lu jangan terlalu tegang bang. Iya jangan terlalu tegang. Santai aja santai. Tegangnya ntar malam aja bang. Habis buka puasa. Kayak lagi puasa ya, vakumnya di bulan puasa lah ya. Setengah jam. Walaupun hari ini nggak ada kopi ya, tetaplah kita bisa menghibur kawan-kawan gitu kan, sama memberikan sedikit pemahaman dan strategi kita ke depan lah ya bang ya. Biar Yes. ya dulu kan ya kita masih di bawah era milenial, belum masuk nih, terus kita diterjang sama kondisi bahwa digital ini perlu ya kita Betul, betul. Jadi salah satu ini bahwa kita pengurusnya bukan diam gitu loh, kita ya semaksimal mungkin lah kita kasih Usaha. pemahaman dan usaha buat rekan-rekan kita anggota, mungkin komisaris gitu loh, biar tahu gitu loh, jangan dianggap kita nggak kerja, kalau kita nggak kerja kan pasti uang habis gitu kan. Gitu bang Ricky loh. Siap saya ikut terus. Gua aja lagi cuti kan berdua ya tadi ya. Kalau dibilang nggak kerja, Bang Karel sama Bang Arman lagi cuti. Gue cuti hari ini Ayo. nih. Kiki lagi libur. Betul. Nggak, saya masih Lagi malam. libur. Iya, masih Iya, malam. lagi libur. Kali Pak Hudson dengar kan ya, inilah kita. Baik kalau bahasa gue kalau udah gue terjun gue kasih yang terbaik lah buat. Iya. All out lah, all out. Nah, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya bang ya. Ya, all out katanya. Lu kayak bikin notulen bro. Asli ini nontonin kemana? Padahal iya lagi. Setengah jam coy. Jadi mungkin closing statement lah kalau bahasa orang Ambonnya gitu ya, bisa lebih keren lagi ya. Mungkin dari babang tampan gua nih yang kacamata nih. Harapan buat kita mengurus sama harapan buat anggota ke kita. Harapan kita mengurus ke depan seperti Harapannya- apa gitu kan. Anggota dapat mendukung kita semaksimal mungkin ya. Dari apa lagi tuh gua? Lu nanti gua sentil lo dari sini. Kayak lagi. Maksudnya harapan kita pengurus ke depan gitu kan, sama harapan kita ke anggota seperti apa sih kita ke depan. Ya intinya anggota itu
Harapan kita dulu apa harapan anggota? Harapan kita Bebas, dulu. bebas. Bebas apa pilih mana nih? Enaknya yang mana dulu? Belum ngopi Enaknya coy. apa? Belum ngopi nih teh. Ntar 3 jam lagi Gimana Bang Afan? 4 jam. Lu habis calon kades gimana gimana lu? Hah? Gua habis dari itu pemakaman tadi. Oh iya. Ya, agenda hari ini luar biasa nih padat. Emang tadi lu agak sibuk. Emang di 2 bulan belakang ini ya, emang kita ada apa ya? Duka, Berduka terus. Cita ya, duka cita ya. duka mendalam. Nah, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan lah ya Amin. untuk menghadapi itu semua. Mungkin Mas Fajar? Udah gitu HP gua error kan. Ya, closing statementnya harapannya buat pengurus sih kita sama-sama gitu ya, Siapa? sesuai sama komitmen bersama, saling tujuan gitu kan, saling dukung. Terus juga kita sama-sama juga istilahnya ke depan ya sebisa mungkin apapun masukan, apapun saran dari anggota kita terima gitu kan. Terus sebagai salah satu apa ya, yang namanya organisasi pasti ada aja kan kesalahan-kesalahan kecilnya gitu. Pasti Nah itu yang kita coba perbaiki ke depan. Ya kita juga berharap ke teman-teman anggota jangan pernah sungkan buat datang ke rumah sendiri Benar, di benar. sekretariat SPITP. betul. Terus juga jangan pernah ragu dengan kepengurusan Serikat Pekerja 2026-2028. Betul. Insya Allah kita tetap memperjuangkan teman-teman anggota dilandasi dengan ya semuanya untuk berjuang demi bersama gitu kan, bukan buat pribadi, Pengurus bukan lah ya. buat ya di semuanya buat anggota. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja bang, cukup kali. Siapa? Mas Rizky mungkin Apa? Closing statement. closing statement. Wah, saya malah nggak mau Closing. closing, maunya Closing. opening terus gitu. Kalau bisa apa ya? Perjuangannya tuh jangan di closing gitu terus di opening. Oh iya, nggak ada kata. Tapi untuk kali ini ya mungkin untuk sesi kali ini Masih closing panjang, Bang. statement saya teruntuk teman-teman pengurus yang masih muda, Betul. jangan pernah malas untuk belajar Dan takut. ya kan, karena dengan belajar itu kita akan terus menggali potensi-potensi diri kita kan, potensi-potensi diri kita yang apa-apa yang belum kita bisa mungkin nantinya akan jadi bisa gitu, bisa jadi expert juga. Yang kedua, jangan baperan juga Betul, gue setuju. ya kan, kita jangan baper di kepengurusan tuh biasanya ledek-ledekannya tuh Udah biasa, ya kan. Udah biasa Bang, udah. Makanya kalau misalnya kita udah baper atau bawa perasaan itu nanti susah buat maju ke depan ya kan. Betul. Apalagi kita masih muda gitu kan, masih banyak yang harus kita pelajarin. Setuju, Bang. Kemudian yang ketiga, harapan buat kepengurusan kita tetap solid ya bang, tetap solid untuk apa ya bahasanya tuh, kan kita ada senior, ada junior, itu jangan ada sekat lah. Iya. Kita nggak ada sekat junior senior, kita bersama-sama karena sebenarnya kan SP kan wadah ya, Betul. wadah perjuangan kita bersama ya, kita yang memperjuangkan itu. Kalau misalnya kita udah nggak solid itu yang senang siapa sih? Ya kan, pasti yang seneng kan di luar serikat gitu kalau kita udah terpecah sendiri. Kemudian kalau untuk anggota ya tetap semangat, tetap mungkin bekerja dengan penuh tanggung jawabnya, dengan penuh rasa ikhlasnya. Insya Allah kalau misalnya kita sudah bekerja dengan maksimal, nanti hasil yang didapatkan kan maksimal nih. Betul. Kalau hasil yang didapatkan maksimal, bang enak bang, mintanya gitu kan. Kayak dulu 5 triliun gitu kan. Kita mintanya enak kalau 5 triliun. Kalau misal masih keuntungannya tergerus terus ya, itu Litbang harus pikir otak lagi gimana caranya untuk meminta gitu. Jadi tetap semangat dan jangan bosan-bosan lah untuk main ke serikat gitu kan. Ditunggu. Karena serikat sekarang bisa 24 jam terbuka kalau teman-teman emang mau. Soalnya kadang ada teman-teman yang mau shift 3 itu nggak pulang ke rumah dulu bang, teman-teman pengurus. Jadi stay kerjanya tuh dari serikat gitu. Jadi sambil nunggu waktu kerja kita di serikat kadang bisa sampai jam 10, jam 11 gitu kan. Luar biasa. Jadi insya Allah serikat terbuka, jangan sungkan-sungkan main. Betul. Kopi, Indomie, telur mah meureun Kita disediain sama bendaharaan. Tinggal colek bendahara. Jangan pura-pura sibuk ya bendahara ya kalau udah dicolek kopi gorengan.
Siap. Gitu aja, Bang. Siap bang. Ini ada tambahan lagi mas, Bapak Kapan? Kita perlu menghargai Betul. proses. Saya sangat setuju. Ini yang saya Kadang kita hanya Iya. melihat hasil Betul. tanpa melihat proses. Betul. Sedangkan yang menjadikan seseorang itu lebih baik dan lebih hebat, lebih kuat itu karena prosesnya. Proses betul. Mantap. Itu aja sih. Ya. Ya, begitulah ya. Mungkin kalau bahasa orang tuanya tuh kita dalam satu kapal gitu kan. Ada tujuan yang kita mau tuju nih. Katakanlah di Amerika, Australia kan banyak ya cuaca yang perlu kita lewatin gitu kan, Kang Mbak gitu kan. Selagi di pengurusan kita ini kuat, nakodanya kuat gitu kan. Saya yakin lah pasti sampai tujuan gitu. Amin. Mungkin itu saja dari kita ya Bang Riki ya. Ya, Bang betul. Riki. Soalnya lu Ini- kemarin lu tenar lu gitu. Lu ketawanya gimana tadi Bang? Ketawanya lu. Ya mudah-mudahan lah bisa memberikan sedikit pemahaman dan latar belakang tadi teman-teman pengurus. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih. Jangan lupa mungkin buat teman-teman di konten kita ini Comment and like, comment, and subscribe. Oke. Thank you. Mantap. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.